Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun kekuasaan kita, jangan tinggalkan ibadah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kita kepada Allah sebenar-benar takwa. Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini yang ditetapkan oleh MUI Siak Hulu, yaitu fungsi manusia sebagai seorang abid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu fungsi manusia sebagai seorang abid? Yaitu kita adalah seorang hamba. Yang mana kita ini adalah hamba. Fungsi kita adalah beribadah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu fungsi kita sebagai hamba. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Jangan kita kerjakan larangannya. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Larangannya juga kita kerjakan, perintahnya juga. Jangan. Maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sifat-sifat yang terpuji laksanakan. Tinggalkan sifat-sifat tercela. Inilah kita menjadi hamba. Seorang abid, fungsi kita. Untuk apa? Persiapan kita, bekal kita dari dunia menuju akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Tujuan kita adalah hari ini taat beribadah kepada Allah, untuk menjalankan yang lurus sebagai perintah hari ini. Inilah tugas kita sebagai seorang abdi, seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup yang kita jalani pada hari ini adalah tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Bermuhasabah pada diri kita, sejauh mana kita tingkatkan amal ibadah kita pada hari ini. Manakah kita lebih meningkat dari tahun-tahun kemarin dan untuk hari ini dan akan selanjutnya. Kita evaluasi pada hari ini. Sebagai tugas kita pada hari ini, sejauh mana amal ibadah yang kita tempuh. Ibadah sosial kita, ibadah ritual kita. Kita bermuhasabah pada hari ini. Sejauh mana peningkatan kualitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Zariyat, arti yang mana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah telah menciptakan jin dan manusia. Tujuan ada apa? Beribadah kepada Allah. Ini adalah sebuah perintah untuk kita. Fungsi sebagai seorang abid, seorang hamba adalah beribadah kepada Allah. Persiapan bekal kita nanti, dua pilihan kita, surga apakah neraka. Sebagai seorang hamba, dan tujuan kemanakah kita tempuh. Kemanakah yang kita inginkan. Inilah seorang abid dan seorang hamba. Allah tidak akan marah kalau kita hidup di dunia ini ketika wafat. Ketika kita mati nanti Allah tidak akan marah. Kalau kita tidak membawa jabatan. Kalau kita tidak membawa kekuasaan. Tidak membawa harta yang melimpah. Tahta kedudukan. Allah tidak akan marah. Kalau kita sudah wafat nanti. Yang mana harta semua, tahta, kedudukan, jabatan semua tinggal di dunia. Hanya kita bawa yaitu amal ibadah kita. Keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai. Harta yang kita kumpulkan. Tinggal. Hanya amal ibadah yang kita bawa. Ini yang Allah inginkan. Yaitu takwa kita kepada Allah. Berapakah amal ibadah yang kita tempuh hidup di dunia ini sebagai seorang abid? Prioritas sholat kita gimana? Ini adalah ibadah. Sholat kita, zakat, infak, sedekah, wakaf, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah kita. Dan ibadah ritual dan ibadah sosial kita. Untuk
menutupi ibadah-ibadah yang kurang, untuk menambal ibadah-ibadah yang kurang. Inilah tugas kita sebagai seorang abid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tugas seorang abid adalah fungsinya adalah hari ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jangan kita terlena dan melalaikan waktu. Yang mana waktu jalan terus, tujuan hidup kita ini beribadah kepada Allah. Ini adalah tugas sebagai seorang abid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun kekuasaan kita, jangan tinggalkan ibadah. Karena harta yang kita kejar pada hari ini, kita kumpulkan bisa hangus dan lesap, bisa memasukkan kita ke surga, dan bisa menjerumuskan kita ke neraka. Dari mana yang kau peroleh harta yang kau dapat pada hari ini, yang kau tempuh pada hari ini, di yaumil hisab nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah harta yang kau dapat selama ini, kau seorang abid, apakah hasil dari korupsi, suap menyuap, sogok menyogok, hasil rampasan, hasil rampokan, begalan, atau hasil pungutan liar yang tidak jelas asal-usulnya. Begitu harta yang kita kumpulkan, begitu hilangnya, begitu lesapnya, begitu hangusnya, tidak ada keberkahan dalam kehidupan kita ini. Sehingga timbul bertubi-tubi bencana pada diri kita, sakit melulu. Kenapa? Fungsi sebagai seorang hamba tidak ada keberkahan dalam dirinya. Inilah tugas kita sebagai seorang hamba. Silahkan kita kejar urusan dunia, tapi jangan lupakan urusan akhirat. Kita iringi kedua-duanya, kita seimbangi kedua-duanya untuk persiapan bekal kita dari dunia hingga ke akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah fungsi kita sebagai seorang abid adalah tingkatkanlah takwa kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah. Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tingkatkan ibadah ritual kita, ibadah sosial kita. Dan mari kita bermuhasabah dan koreksi dalam diri kita. Sejauh ini berapa amal ibadah yang kita tempuh pada hari ini? Apakah ada tingkatan dan terus seterusnya dan hari-hari selanjutnya? Ini adalah tugas kita sebagai seorang abid selama hidup kita, persiapan dari dunia menuju akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyun ya qayyum idhab mauta qalbi ya qayyum ma dumtu musila. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allah mansur ikhwana fi Suriah. Allah mansur ikhwana fi Yaman. Allah mansur ikhwana fi Myanmar. Allah mansur ikhwana fi Rohingya. Allah mansur ikhwana fi Indonesia. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.